Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ada yang sakit? Tidak, semua sehat. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan Ibu sendiri yang memimpin doa. Mari kita semua lakukan doa. Kita berdoa. Kak. Saya, Ibu. Sistem gerak adalah kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif dan membentuk suatu sistem. Oke, baik, benar. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Oke, baik adik-adik. Ada yang tahu struktur dan fungsi sel penyusun jaringan itu apa saja? Ada yang tahu Saya, Ibu. apa-apa saja? Itu terdiri dari tulang dan otot. Oke, baik. Jawaban Adik Setni benar. Oke, baik. Jadi, struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem itu terbagi atas 4. Yang pertama itu tulang, rangka, otot, dan persendian. Yang pertama itu tulang, rangka, otot, dan persendian. Oke, baik adik-adik. Pada pagi hari ini materi pertama yang kita belajar itu tentang tulang. Jadi di sini ada yang tahu tulang itu apa? Saya, Ibu. Apa? Ayo jawab, Setli. Tulang itu merupakan jaringan yang paling keras dari semua jaringan. Oke, baik, jawabannya benar. Jadi tulang itu sendiri adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya. Baik, yang tadi teman kalian katakan tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan lainnya itu benar. Jadi di sini tulang itu juga dibagi dalam beberapa jenis tulang. Jadi jenis tulang itu dibagi atas 2. Jenis tulang berdasarkan bahan bentuknya itu juga dibagi dalam 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Terus jenis tulang berdasarkan teksturnya itu juga dibagi atas 2, yaitu tulang kompak, tulang spons. Jadi teman adik-adik, baik, jadi yang perlu ada di sini adik-adik ketahui bahwa tulang keras itu pada kehidupan sehari-hari itu disebut sebagai tulang saja. Tulang ini berasal dari tulang rawan yang mengalami osifikasi atau yang biasa disebut dengan pengerasan. Itu dibentuk oleh osteosit yang banyak mengeluarkan matriks. Baik adik-adik, di sini jenis tulang itu berdasarkan bahan bentuknya itu dibagi atas 2, yaitu pertama itu tulang rawan. Jadi tulang rawan itu dibentuk oleh kondrosit atau sel tulang rawan dan matriks. Jadi matriks tulang rawan itu tersusun atas kondrin, kolagen, dan kalsium. Jadi tulang rawan itu ditemukan terutama pada sendi di antara 2 tulang. Jadi di sini adik-adik perlu ketahui bahwa tulang rawan itu ditemukan terutama pada sendi dan di antara 2 tulang. Sedangkan tulang keras sendiri adalah tulang
tulang yang paling keras pada kehidupan sehari-hari disebut. Adik-adik, yang berikutnya itu juga jenis tulang itu berdasarkan teksturnya itu dibagi juga atas dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Jadi tulang kompak sendiri itu mempunyai bahan penyusun yang kompak dan padat sehingga membentuk lapisan luar yang padat. Terus tulang spons sendiri itu mempunyai bahan penyusun yang berongga, itu dia berfungsi untuk melindungi tulang itu sendiri apabila terjadi benturan atau seperti teman-teman bersentuhan dengan apa tulang kalian bersentuhan, itu bisa dilindungi oleh tulang spons. Contoh pada tulang tengkorak dan pada ujung-ujung tulang panjang. Tulang spons sendiri itu mempunyai bahan penyusun yang berongga. Dia itu berfungsi untuk melindungi tulang itu sendiri apabila terjadi benturan. Contoh pada tulang tengkorak dan pada ujung-ujung tulang panjang dekat sumsum tulang. Yang berikut itu jenis tulang berdasarkan bentuknya itu dibagi atas tiga. Itu yang pertama itu tulang pendek, tulang pipi, dan tulang panjang. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa tulang pendek itu berbentuk silinder kecil dan berisi sumsum merah. Tulang pendek ini terdapat pada tulang pergelangan tangan dengan pergelangan kaki. Baik adik-adik, jadi yang berikutnya tulang pipi. Tulang pipi itu sendiri terdapat pada tulang rusuk dan tulang tengkorak dan gelang bahu. Tulang pipi ini merupakan tulang yang berbentuk lempeng-lempeng dan yang lebar. Tulang pipi ini berfungsi untuk melindungi struktur tubuh bagian bawahnya. Itu terdapat pada tulang pinggul, belikat, dan tempurung kepala. Baik adik-adik, yang berikut itu adalah tulang pipi atau yang biasa disebut dengan tulang panjang. Jadi tulang panjang ini terdapat pada lengan atas atau yang biasa dengan humerus atau tulang radius, pengumpil, dan tulang ulna atau hasta. Terus tulang metakarpal atau telapak tangan. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa tulang pipi ini merupakan tulang yang berbentuk seperti pipi atau silinders atau yang biasa disebut dengan diafise, dengan kedua ujung tulang itu membulat atau epifise. Jadi baik adik-adik, yang kedua itu kita belajar tentang struktur tulang. Jadi struktur tulang itu adalah tulang keras yang memiliki dua macam bentuk, yaitu tulang kompak, padat, dan keras, dan tulang spons seperti yang tadi sudah jelaskan pertama tuh, bahwa tulang keras dan tulang spons yang berlubang-lubang dan rapuh. Tulang kompak itu bentuknya padat, keras, dan membentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. Sedangkan tulang spons itu terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh, dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. Jadi tulang spons ini terdapat pada ujung-ujung dari tulang kompak. Sedangkan jaringan tulang ini disusun oleh beberapa bentuk sel tulang yang terdapat pada cairan ekstraseluler atau matriks berupa garam-garam anorganik, sebagian besar berupa kalsium dan fosfor. Jadi di sini Anda tahu bahwa garam-garam organik inilah yang memberikan kekuatan pada tulang dan serabut kolagen yang memberikan sifat-sifat elastis pada tulang. Yang ketiga itu adalah proses penulangan atau yang biasa dengan osifikasi. Jadi proses ini itu membentuk tulang dari tulang rawan menjadi tulang yang disebut dengan osifikasi. Jadi osifikasi ini dimulai sejak fetus masih dalam kandungannya. Segera setelah tulang rawan terbentuk, maka di dalamnya akan berongga dan berisi sel-sel yang pembentukan tulangnya. Setiap tulang itu melingkar suatu pembuluh darah dan saraf, membentuk satu saluran yang disebut dengan saluran Harvest. Pada saluran Harvest ini terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan pembuluh darah pada periosteo. Pada saluran Harvest ini adik-adik perlu ketahui bahwa terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan pembuluh darah pada periosteum, yaitu berfungsi untuk memberikan zat makanan ke bagian-bagian tulang. Baik adik-adik, itu adalah materi tentang tulang. Jadi sejauh ini
patah tulang itu dia terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan dengan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan tulang. Bisa ya, penyusun tulang itu terdiri dari beberapa bagian, beberapa macam, yaitu kalsium, zat besi, kolagen atau zat pelekat, fosfor, dan juga vitamin D. Nah, dari masing-masing penyusun ini ada dia punya fungsi-fungsi tersendiri. Itu saja. Oke, baik. Jadi teman-teman, jawaban dari tema kita itu benar. Jadi di sini jawaban dari tema kita itu benar. Jadi mengapa kita patah tulang? Jika kita mengalami kecelakaan, kalau tulang kita berbenturan dengan batu atau dengan kayu, pasti itu terjadi patah tulang. Jadi saya mengerti? Mengerti, Bu. Kak. Oke, baik adik-adik, karena semua sudah mengerti materi tentang tulang, maka berakhir sudah ini pelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi di sini Ibu punya tugas buat adik-adik untuk minggu depan. Itu kita akan belajar tentang rangka. Jadi tugas adik-adik itu pulang cari materi tentang rangka dan pelajari. Minggu depan Ibu tanya apa itu rangka. Mengerti? Ya, Ibu. Baik, berakhir sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa adik-adik jaga kesehatan di rumah ya. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu.